Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang, dengan sanad Mbah Kyai Haji Syamsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 259 dengan tema membangkitkan kembali orang yang telah mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك walinaj'alaka ayatan linnasi wangdur ilal idhami kaifa nunsisuha thumma naksuha lakhma falamma tabayyana lah qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Au kalladzi ana ta ora weruh sira ing critane wong mara kang liwat sapa lati ala qaryatin ing atase desa waya kale utawi qaryah iku khawiyatun jungkur ngalang ngurusia ing atase pira-pira payone qaryah. Kala ngucap sapa alati mara orang yang berjalan melewati desa, ana yuhyi ana kepriye nguripake hadhihi ing ikilah qaryah sapa Gusti Allah taala ba'da mauta ing dalem sawise matine qaryah. Fa amata mongko mateni ing alladzi maro sapa Allah Gusti Allah mi'ata amin ing dalem 100 tahun. Sema ba'sa mongko nuli nangaken sapa Allah ing alladzi maro orang yang berjalan. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, kam lapista kam iku pirang taun lapista kendel sira. Qala matur sapa lati marok lapistu kendel sapa kula yauman ing dalam setina obat yam utawa setengah dina. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, balapista balik kendel sira mi'ata amin ing dalam 100 tahun. Fangdur mongko ningalono sira ila ta'amika marang panganan ira wasarobi kalan omben ira lam yatasanna kale ora rusak apa ta'am lan sarop. Wangdur lan ningalono sira ila khimarika marang khimar ira wali naj'ala kalan krana arahe ndadekake sapa ingsun ing sira ayat yang dadi pertanda bukti linase marang manungsa. Wangdur lan ningalono sira ilal indomi marang pira-pira balung-balunge khimar kaifa nungsisuha kapriye nguripake sapa ingsun ing indom semana suha mengko nuli nyandangi sapa ingsun ing indom lahman ing daging. Falam mata bayana mongko nalikane pertelo lau kadwa alati maro jelas kala ngucap sapa alati maro a'lamu yakinake sapa ingsun kula alati maro yang berjalan tadi
Anaula isatuna Allah taala ngala kuli sen ing atas saben-saben suci ku qadirun kuwasa. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 259 dengan tema membangkitkan kembali orang yang telah mati. Di dalam ayat 259 Allah memberikan perumpamaan lain. Nah, perumpamaan lain itu juga bertujuan untuk membuktikan kekuasaan Allah. Akan tetapi cuma tokoh pelakunya yang dikemukakan dalam perumpamaan ini bukanlah seorang yang ingkar dan tidak percaya pada kekuasaan Allah, melainkan seseorang yang pada mulanya masih ragu, bimbang tentang kekuasaan Allah. Tetapi setelah melihat berbagai bukti-bukti yang nyata dan jelas, ya, orang itu beriman. Berimannya dengan sepenuh hatinya dan mengakui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu sering terjadi pada kita. Kadang-kadang ragu, kadang-kadang tidak. Tapi insya Allah dengan ngaji bersama, insya Allah keraguan hilang. Disebutkan bahwa orang itu pada suatu hari itu berjalan melalui suatu desa. Nah, desa yang dilewati itu sudah merupakan puing-puing belaka. Jadi bekas-bekas desa yang hancur, bangunannya sudah roboh. Sehingga atap-atap yang jatuh ke tanah itu sudah tertimbun runtuh dengan rumah-rumah itu tadi, rumah dindingnya itu kan rubuh. Karena masih meragukan kekuasaan Allah, maka ketika orang itu menyaksikan puing-puing rumah yang ada di desa itu, dia berkata gini, mungkinkah Allah menghidupkan kembali desa yang telah roboh ini? Mungkinkah Allah bisa mengembalikannya kepada keadaan semula? Ya mungkin itu keraguan. Keraguannya orang itu masalah kekuasaan Allah untuk dapat mengembalikan desa itu kepada keadaan semula, ya, dapat kita terapkan kepada sesuatu yang lebih besar dari itu, malah lebih besar daripada desa itu. Yaitu ada pertanyaan yang ragu. Kuasakah Allah untuk menghidupkan makhluknya? Kuasakah Allah untuk menghidupkan makhluknya kembali pada hari kebangkitan setelah mereka semua manusia itu musnah pada hari kiamat? Sama saja, mungkinkah Allah menghidupkan kembali desa yang telah roboh ini? Dan mungkinkah Allah mengembalikannya kepada dan semula? Kan sama, ini ragu itu, sama-sama ragunya. Oleh karena orang tersebut bukan orang kafir, kan orang ragu kan belum kafir, tidak kafir, melainkan orang yang masih berada dalam tingkat keraguan-raguan tentang kekuasaan Allah. Nah, dan dia orang itu perlu memerlukan bukti dan keterangan. Maka Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu yang akan memberikan keterangan dan bukti yang jelas kepada orang itu. Kejadian tersebut adalah demikian ceritanya. Setelah orang itu menemukan desa itu sunyi sepi dan bangunannya sudah menjadi puing. Nah, jadi pada suatu ketika saat itu orang itu masih menemukan di sana pohon-pohon yang sedang berbuah. Loh, kok masih ada pohon yang berbuah? Lalu orang itu berhenti di suatu tempat. Dan setelah menambatkan keledainya, ditaleni, ditencang, keledainya itu ditambatkan pada pohon, maka orang itu mengambil buah-buahan dan memakannya. Sesudah makan, ia pun tertidur. Lah,
pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mematikannya orang itu, yaitu dengan mengeluarkan rohnya dari jasadnya selama 100 tahun. 100 tahun kemudian, berarti kan lama 100 tahun. Allah menghidupkan kembali orang itu dan mengembalikannya seperti kemudian dalam keadaan semula persis, tidak rubah, yaitu mengembalikan rohnya ke tubuhnya. Proses menghidupkan kembali ini berlangsung dengan cepat dan mudah, tanpa melalui masa kanak-kanak dan sebagainya, tidak langsung hidup. Ya, sisa makanan yang ditinggalkannya sebelum dia dimatikan ternyata masih utuh sekali dan tidak rusak. Kan aneh. Ya, cuma sedangkan keledainya yang sudah mati itu tinggal tulang belulang belakang yang sudah hancur tuh. Ya ada, tapi sudah hancur, tidak keras. Setelah orang itu dihidupkan kembali Allah seperti semula persis, maka Allah mengajukan suatu pertanyaan kepada orang itu. Sudah berapa lamakah kamu berada di tempat itu? Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan itu tujuannya untuk menunjukkan kepada orang itu bahwa dia tidak dapat mengetahui segala sesuatu itu. Dia tidak dapat mengetahui segala sesuatu. Ya, termasuk keadaan dirinya sendiri saja tidak tahu. Hal ini ternyata benar. Orang itu menyangka bahwa dia berada di tempat itu baru sebentar saja, yaitu sehari atau setengah hari aja. Maka dari itu dia menjawab, ya Allah, saya berada di tempat ini kan baru sehari atau mungkin setengah hari saja kok. Lalu Allah menerangkan kepadanya bahwa kamu telah berada di tempat ini selama 100 tahun. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memperhatikan sisa-sisa makanan dan minuman yang ditinggalkannya. Coba kamu lihat, sisa-sisa makanan dan tempat minuman, ada minuman itu kan masih utuh selama 100 tahun yang lalu. Ya, masih utuh, tidak rusak. 100 tahun loh, tidak menggunakan, aneh itu. Ini sudah membuktikan kekuasaan Allah. Sebab biasanya itu makanan menjadi rusak setelah 2 hari 3 hari saja, jelas busuk. Allah juga menyuruh orang itu, coba kamu lihat keledai kamu yang kamu tambatkan tipan itu bagaimana? Hancur kan, tinggal tulang belulang pada tempat di situ aja. Kemudian Allah memperlihatkan kekuasaan kepada orang itu. Bagaimana Allah menyusun tulang belulang itu, tulang-tulangnya itu di tempat dan susunan yang semula. Sesudah itu diberinya daging, kulit, serta alat tubuh lainnya biar lengkap. Serta ditiupkannya roh ke tubuh keledai itu, sehingga keledai itu loh hidup kembali. Hidup kembali. Saat itulah melihat berbagai kenyataan seperti itu semuanya jelas nyata, maka orang tersebut langsung menyatakan imannya dengan ucapan, ya Allah, sekarang aku yakin benar-benar bahwa Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Berdasar keyakinan itulah hilanglah keraguan-keraguan tentang hari kebangkitan. Memang percaya iman kepada hari kiamat itu sulit kalau tidak mendapat hidayah dari Allah. Mungkin aja. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan namanya orang itu siapa, negerinya mana yang dilaluinya, itu enggak penting itu. Yang penting dalam ayat ini adalah pelajaran bagi kita yang dapat diambil dari peristiwa itu. Yaitu apa? Bukti-bukti kekuasaan Allah yang diperlihatkan dalam ayat ini adalah satu, orang itu dihidupkan kembali sesudah orang itu mati 100 tahun lamanya. Ya,
Tulang belulang keledainya menjadi bukti untuk memastikan bahwa keledainya itu benar-benar telah mati sejak waktu yang lama. Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali. 2. Sisa-sisa makanan dan minumannya 100 tahun yang lalu itu ternyata masih utuh. Tentu saja atas kehendak dan kekuasaan Allah ini. Kalau tidak kehendak kekuasaan Allah tidak mungkin. Ini sudah membuktikan kekuasaan Allah. Sebab dalam keadaan biasanya itu makanan dan minuman akan rusak setelah beberapa hari saja. Atau makanan itu memang telah rusak tetapi Allah dapat mengembalikannya seperti semula. Ini pun menunjukkan kekuasaan Allah. 3. Keledainya yang telah lama mati dan tinggal tulang belulangnya oleh Allah dihidupkan kembali seperti semula. Hal ini juga dilakukan di hadapan mata orang tersebut. Agar apa? Dapat disaksikan dengan nyata. Semua hal itu merupakan bukti yang nyata tentang kekuasaan Allah. Dan bahwa Allah kuasa menciptakan sesuatu. Dan Allah kuasa pula untuk mengulangi kejadian makhluknya. Maka sirnalah segala macam syubhat dan keraguan. Dan timbullah keyakinan yang kokoh tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Kita harus begitulah Allah yakin, insya Allah kita oleh Allah ditambah keyakinan. Dan yang sangat kokoh untuk keyakinan kita tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Termasuk membangkitkan dan menghidupkan kembali makhluknya di akhirat sesudah kiamat. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.